Tes 1, 2, 3 cek. Halo semuanya, kembali bersama saya Duga Gustian. Dan kali ini kita kembali bersama saya di latihan Yaping nomor 3. Dan di latihan Yaping kali ini saya ingin membahas satu hal yang lebih actual, lebih aktual gitu daripada yang kemarin-kemarin. Karena yang kemarin itu kita ngebahas banyak materi-materi lama, cerita-cerita dahulu. Namun sekarang saya mau membahas sebuah berita yang baru saja muncul beberapa hari belakangan, atau lebih tepatnya pada, harus saya cek dulu ya biar pas, pada tanggal 5 Mei 2025, yakni sebuah riset yang mengatakan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama untuk negara paling sejahtera di seluruh dunia berdasarkan riset dari Harvard University pada beberapa negara. Kita lihat apakah ini benar. Yes. Oke. Jadi it's a huge achievement kalau kita membahas hal tersebut. Kenapa? Karena ya kita sering mendapatkan banyak sekali narasi-narasi bahwa hidup di Indonesia itu tidak menyenangkan karena masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keagamaan, masalah konflik-konflik horizontal maupun vertikal dan lain sebagainya gitu. Namun ketika ada pihak-pihak eksternal, pihak asing yang mencoba survei pada kita atas seberapa sejahtera orang-orang kita ini hidup di negara ini, ternyata justru kita malah bisa melebihi negara-negara yang kita pikir merupakan negara yang lebih sejahtera daripada kita. Jadi apa yang dibahas di dalam survei ini adalah tingkat flourishness suatu negara. Jadi flourishing, rank of flourishing countries gitu. Dan flourish ini tolak ukurnya cukup menarik karena dia bukan mengukur tingkat pendapatan per kapita ataupun tingkat keamanan di yang mereka rasakan gitu, tapi tolak ukurnya ini adalah kebahagiaan dan kepuasan hidup, kesehatan mental dan fisik, makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, hubungan sosial yang dekat, serta keamanan finansial dan material. Nah, ini aku juga cukup uh, mempertanyakan gitu. Mari kita bahas di kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kebahagiaan dan kepuasan hidup untuk orang Indonesia, kalau misalkan mereka ditanya seperti ini, mungkin akan cenderung menjawab dengan jawaban yang positif. Kenapa? Karena kita memiliki mindset yang sangat sangat positive thinking gitu, yang dipengaruhi oleh kultur budaya kita secara general maupun materi-materi keagamaan yang diberikan oleh pihak-pihak, oleh pendidikan gitu yang telah kita jalani. Dan itu tidak aneh lah gitu. Namun ini perlu dipertanyakan juga gitu. Orang-orang apa yang sebenarnya yang ditanya oleh tim Harvard sehingga mereka bisa menjawab kebahagiaan dan kepuasan hidup ini begitu tinggi sampai mengantarkan kita menjadi ranking pertama gitu. Karena kalau misalkan kita berbicara soal ini, mungkin iya kita punya mindset harus selalu bersyukur atas apapun eh, kesulitan yang kita alami, namun bukan berarti itu bahagia gitu. Dan mungkin untuk orang-orang yang di grassroots yang tidak terlalu kritis soal permasalahan hidupnya, menjawab soal ini akan cenderung lebih positif. Namun untuk orang-orang yang lebih kritikal atau anak muda dan lain sebagainya yang cenderung lebih banyak complaining gitu atas kenyamanan hidup mereka, harusnya sih ada resistensi untuk menjawab ini dengan parameter yang lebih tinggi. Kemudian kesehatan mental dan fisik, ya ini karena tadi kebahagiaan juga pasti berhubungan dengan kesehatan mental dan fisik juga kan. Tuh kesehatan mental cukup masuk akal gitu kalau misalkan kita melihat kesehatan mental orang Indonesia ini lebih lebih aman daripada kesehatan mental dari negara lain, khususnya gitu di sini yang paling
highlight adalah dari negara Jepang gitu misalkan. Negara Jepang kendati pun gitu kita melihat sebagai sebuah negara yang makmur, aman, sentosa gitu dengan kehadiran pemerintahnya yang cukup solid, kemudian dengan keberadaan kultur mereka yang menjaga sekali keamanan, menjaga sekali kejujuran dan lain sebagainya. Namun karena pressure dari yang diberikan oleh kultur tersebut, tentu kesehatan mental menjadi suatu concern yang cukup eh, men apa ya, mengkhawatirkan gitu. Kenapa? Karena ya mereka walaupun banyak uang ataupun misalkan walaupun dapat mudah mencari pekerjaan, tapi karena kultur mereka yang tidak memberikan mereka ruang untuk istirahat, ruang untuk mengaktualisasi diri, ruang untuk sepenuhnya menikmati hidup. Jadi apa yang mereka capai itu terasa tidak ada gunanya gitu. Namun itu merupakan hal yang cukup menarik. Namun ketika misalkan kita berbicara pada Indonesia gitu, dengan kultur santuinya, dengan kultur bersyukurnya yang diajarkan di sekolah-sekolah, dengan kultur ya udahlahnya gitu, ya mungkin kesehatan mental menjadi lebih itu. Tapi kalau misalkan survei ini ditanyakan pada Gen Z gitu, yang baru saja mulai masuk ke dunia pekerjaan, apakah iya gitu kesehatan mental dan fisik orang-orang Indonesia ini berada pada tingkat yang tinggi gitu? Itu juga suatu hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Makanya saya sangat penasaran ini pihak-pihak seperti apa yang disurvei oleh Harvard University ini sehingga bisa menghasilkan nilai yang begitu tinggi gitu di surveinya. Kemudian makna dan tujuan hidup ya itu sangat-sangat masuk akal gitu karena balik lagi mungkin nilai-nilai religius di Indonesia ini berpengaruh positif sekali pada hasil dari survei ini gitu karena hal-hal yang dipertanyakan dalam survei ini akan sangat dipengaruhi positif kalau misalkan orang yang ditanyakan itu religius gitu, religius gaya Indonesia gitu kan, yang dimana ya kalau misalkan ada masalah mereka akan menerimanya dengan lapang dada. Kemudian kalau tujuan hidup mereka itu jelas gitu karena hanya untuk mengharapkan keridhaan dari Tuhan gitu, dan kesehatan mental mereka jadi lebih bagus gitu karena tadi mental legowonya itu sudah terlatih. Selanjutnya adalah karakter dan kebajikan. Nah, ini juga merupakan hal yang perlu dipertanyakan. Apakah karakter dan kebajikan kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang bangsa yang sejahtera gitu? Karena kalau misalkan kita bertanya pada orang yang baiknya, ya mungkin memang gitu ada banyak gitu orang-orang Indonesia yang sopan, yang baik dan lain sebagainya gitu. Namun ketika misalkan kita kita melihat pada studi kasus yang berada di Indonesia gitu, karakter-karakter dan kebajikan dari orang Indonesia seperti tidak terlalu menunjukkan hal tersebut gitu. Karena kalau misalkan kalian lihat gitu, misalkan kasus truk terguling di mana-mana gitu, atau misalkan ada kasus orang yang meninggalkan barang berharganya di mana-mana gitu, akan sangat mudah gitu untuk menemukan pihak-pihak yang dengan cepatnya gitu memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindak-tindak kriminal seperti menjarah truk yang terguling tadi ataupun mencuri barang-barang yang tadi tertinggal gitu. Dan hal-hal tersebut harusnya tidaklah mencerminkan sebuah negara yang sejahtera gitu. Kalau sejahtera kenapa mereka harus mencuri gitu? Sedangkan di Jepang gitu yang katanya merupakan negara yang paling tidak sejahtera, justru malah menunjukkan eh, sikap-sikap yang menunjukkan bahwa mereka itu cukup gitu dan tidak perlu untuk mencuri barang-barang kecil gitu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi balik lagi, ini tolak ukurnya ada 6 dimensi. Mungkin Jepang bisa memberikan nilai yang lebih tinggi untuk karakter dan kebijakan tapi dan kebajikan, tapi di dimensi kebahagiaan dan lain sebagainya karena pressure tadi gitu yang ada di dunia kerjanya ataupun di lingkungan keluarganya yang tidak terlalu suportif, jadinya tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik. Ya balik lagi itu spiritualitas itu sangat berpengaruh di survei ini sepertinya gitu. Makanya negara dengan tingkat religiusitas
gaya kita yang cukup tinggi itu cukup menjadi hal yang bagus untuk mengantarkan kita pada nomor satu di survei ini. Itu adalah hubungan sosial yang dekat. Nah, kalau ini cukup masuk akal menurut. Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita ini adalah negara yang paling guyub gitu, tau gak sih? Kayak kalau misalkan di negara lain itu orang-orang menciptakan berkomunitas, berorganisasi dan lain sebagainya itu cukup sulit untuk dilakukan karena kita itu karena nilai-nilai gotong royong dan lain sebagainya itu harus didasari dulu oleh nilai-nilai saling menguntungkan. Namun di Indonesia sendiri gitu, walaupun gitu misalkan mereka ini tidak mendapatkan keuntungan yang segitunya gitu ketika bergotong royong dan lain sebagainya, kita tetap percaya bahwa gotong royong itu bisa mengantarkan kita pada apa yang kita mau gitu. Jadi hubungan sosial kita ini bisa lebih eh, tinggi nilainya daripada yang lain gitu. Kalau kita bandingkan dengan tadi yang skornya paling bawah yakni Jepang gitu, malah orang-orang sana itu sangat individualis. Makanya katanya kalau misalkan ada orang yang meninggal gitu, tetangga kita yang satu apartemen saling bersebelah-belahan gitu. Si tetangga ini tidak akan menyadari orang yang meninggal ini dalam 1 atau 2 bulan ke depan gitu, sampai mayatnya membusuk dan menimbulkan kegangguan untuk masyarakat gitu. Nah, beda hal dengan di Indonesia di mana berita-berita yang datang dari tetangga gitu walaupun kecil itu bisa langsung sampai ke kampung lain gitu misalkan hanya dalam hitungan waktu gitu. Kalau misalkan beritanya itu cukup eh, menarik gitu untuk diperbincangkan terus-menerus dan itu bukti bahwa hubungan sosial kita begitu jalan gitu hingga satu berita di lingkungan kecil bisa menyebar ke jaringan yang lebih luas gitu. Itu adalah keamanan finansial dan material. Nah, ini juga sesuatu yang aneh gitu untuk dimiliki oleh Indonesia gitu. Karena kalau misalkan kita melihat dari data Bank Dunia gitu, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi gitu dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita gitu. Tingkat kemiskinan ini pun bukan didasarkan pada tingkat kemiskinan yang ada di negara-negara negara-negara maju gitu, enggak gitu. Mereka mendasarkan kemiskinan ini berdasarkan tingkatan kemiskinan yang mereka buat untuk negara-negara yang menengah ke atas gitu lah, tapi bukan yang apa tinggi-tinggi banget gitu. Tapi Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Jadi bagaimana bisa negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi punya keamanan finansial dan material yang lebih tinggi daripada negara lain gitu? Itu cukup perlu ditanyakan. Tapi kalau misalkan kita harus mencari alasannya gitu, mungkin karena biaya hidup kita ini yang sangat fleksibel kalau misalkan kita lihat gitu. Jadi walaupun kita misalkan punya uang yang tidak tidak terlihat banyak gitu yang berada di bawah standar gitu. Misalkan kita hanya punya uang 30.000 per hari gitu untuk menjalani hidup. Kalau misalkan di Indonesia mungkin satu orang itu bisa hidup gitu, bisa hidup dengan nyaman gitu walaupun cuma punya uang 30.000 gitu seharinya. Dan itu bisa terjadi karena di Indonesia biaya hidupnya ini bisa sangat ditekan oleh resource-resource yang melimpah dari kita gitu sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang tidak terlalu sulit, tidak kelaparan amat walaupun kita tidak memiliki jumlah finansial yang tinggi gitu. Jadi secara keamanan finansial mungkin ya. Kalau misalkan itu tolok ukurnya mungkin lebih tinggi gitu. Dan ini juga kalau tidak salah mengukur tingkat religiusitas dari masyarakat kita gitu. Jadi ketika misalkan mereka bertanya gitu, mereka juga mempertanyakan tentang bagaimana bagaimana seberapa banyak seseorang yang ditanya itu untuk mengunjungi tempat-tempat religi untuk
ya kebutuhan spiritualitas mereka gitu, dan Indonesia surprisingly gitu mendapatkan nilai yang tinggi gitu ya. Kalau misalkan ditanya di daerah-daerah perkampungan mungkin masih masuk akal, tapi kalau di daerah perkotaan saya cukup skeptis dengan hasil ini. Makanya siapa yang ditanya oleh para surveyor-surveyor dari Harvard ini, dan apa latar belakangnya gitu. Kalau misalkan mereka bertanyanya ini pada, apakah mereka ini bertanyanya pada orang-orang yang di daerah-daerah perkotaan elit, atau misalkan mereka bertanya ini malah pada orang-orang grassroots gitu. Ini sangat 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 membingungkan, atau mungkin ini merupakan hasil kumulatif dari berbagai spektrum kekayaan gitu, sehingga bisa menghasilkan hasil yang seperti ini. Tapi overall ini merupakan berita yang cukup menarik. Apakah ini berita yang positif untuk orang Indonesia? Saya tidak terlalu berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kesejahteraan seperti ini tuh ya belum tentu merupakan kesejahteraan yang harus kita banggakan gitu. Karena kalau misalkan kita terus-menerus merasa cukup dengan hal seperti ini gitu, lama-kelamaan gitu, ketika kita mendapatkan krisis yang membuat keadaan kita lebih turun daripada ini, kita akan kesulitan sendiri gitu. Maka, dan kalau kita menjadikan ini sebagai tempat kita untuk berpuas diri gitu atas keadaan kita yang sekarang gitu, bahwa ya udah gitu, Indonesia tidak perlu berkembang lagi, kita sudah sejahtera, kita tidak perlu lagi mengembangkan apapun gitu, maka ya kita akan mengalami stagnasi gitu ke depannya, dan tidak akan ada lagi yang mau dikembangkan. Dan kalau misalkan tidak ada lagi yang mau dikembangkan di dunia yang sekarang sedang berubah dengan cepat ini, maka kita lama-kelamaan akan ketinggalan. Dan survei seperti ini yang bisa membuat kita menjadi jumawa, yang bisa membuat kita jadi berhenti berkembang, malah akan menjadi racun yang menghentikan perkembangan kita mengikuti arus perkembangan zaman gitu. Maka mari kita ambil hasil survei ini sebagai kemenangan kecil yang patut kita bahagiakan mungkin untuk sejenak, namun kita juga perlu untuk mencari data-data lain, mencari survei-survei lain yang menunjukkan apa sebenarnya yang perlu diperbaiki dari Indonesia ke depannya, apa yang bisa dikembangkan dari Indonesia ke depannya, agar kita bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih nyata gitu. Ya udahlah, itu ya ping dari saya. Mohon maaf kalau misalkan kemana-mana gitu, tapi ya itu cukup menarik. Thank you.